Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, what's up guys? Kami akan menyampaikan komponen-komponen penginderaan jauh. Kita mulai dari komponen yang pertama. Komponen yang pertama adalah sumber tenaga. Sumber tenaga ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah sumber tenaga alamiah yang disebut sistem pasif, yaitu menggunakan tenaga elektromagnetik yang berasal dari sinar matahari. Ketika sinar matahari sampai ke permukaan bumi, kemudian objek yang ada di permukaan bumi memantulkan cahaya, selanjutnya direkam dan jadilah sebuah citra foto. Contoh dari satelit yang memiliki sistem pasif ini adalah Aqua-Landsat, PlanetScope, SuperView, Pleiades, dan Sentinel. Tenaga berikutnya adalah sumber tenaga buatan atau istilahnya disebut dengan sistem aktif, yaitu menggunakan tenaga buatan berupa gelombang mikro yang dipancarkan oleh alat perekam. Seperti pada gambar bisa dilihat, alat perekam atau satelit di sini memancarkan gelombang kemudian dipantulkan oleh objek di permukaan bumi dan kemudian direkam kembali oleh satelit tersebut. Beberapa contoh satelit dengan sistem aktif ada Sentinel-1, Radarsat-2, Pusai-X1, dan Tenden-X, dan Alos-2. Adapun sumber tenaga ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah waktu penyinaran, kemudian sudut dalam sinar matahari, lalu bentuk bumi atau relief. NR4 adalah keadaan cuaca. Keempat hal ini sangat berpengaruh terhadap sumber tenaga yang diperoleh alat perekam, terutama untuk sistem pasif yang memanfaatkan sinar matahari. Komponen berikutnya adalah atmosfer. Atmosfer ini bersifat selektif terhadap panjang gelombang, sehingga hanya sebagian kecil tenaga elektromagnetik yang dapat mencapai permukaan bumi dan dapat digunakan untuk penginderaan jauh. Sinar matahari yang dapat menembus ke permukaan bumi melalui atmosfer ini di bagian yang disebut dengan jendela atmosfer. Jadi, ketika radiasi matahari datang, tidak semuanya sampai ke permukaan bumi. Ada yang dihamburkan di atmosfer, ada yang diserap oleh awan, dan hanya sebagian kecil yang sampai ke permukaan bumi. Komponen berikutnya adalah objek. Objek merupakan segala sesuatu yang menjadi target sasaran dalam penginderaan jauh, seperti objek atmosfer, hidrosfer, biosfer, litosfer, maupun antroposfer. Contoh objek atmosfer misalnya seperti cuaca. Cuaca merupakan salah satu objek atmosfer. Seperti bisa kalian lihat pada gambar ini adalah sebuah hurricane yang terjadi di Samudra Atlantik. Itu bisa diamati melalui penginderaan jauh. Kemudian sungai ini merupakan salah satu contoh dari objek hidrosfer. Lalu ada hutan merupakan objek biosfer. Lalu ada litosfer, contohnya adalah gunung api, dan antroposfer, contohnya daerah perkotaan. Semua ini bisa diamati melalui penginderaan jauh dan merupakan objek di permukaan bumi yang bisa kita analisis secara lebih mendalam melalui penginderaan jauh. Komponen berikutnya adalah sensor. Sensor merupakan alat untuk menerima rekam tenaga yang datang dari objek di permukaan bumi. Kemampuan sensor untuk menyajikan gambar objek terkecil disebut dengan resolusi spesial. Posisi sensor pada satelit bisa dilihat pada gambar yang ditunjukkan dengan keterangan kamera optik. Itu merupakan contoh dari posisi sensor pada sebuah satelit. Komponen berikutnya adalah wahana. Wahana merupakan kendaraan yang mengangkut atau membawa alat memantau dalam penginderaan jauh. Contoh dari kendaraan untuk penginderaan jauh berupa balon udara, pesawat terbang, satelit, atau bahkan drone. Komponen berikutnya analisis dan perolehan data. Analisis data ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah manual, yaitu dengan cara ini interpretasi secara visual merupakan alat bantu yang disebut dengan stereoskop. Relasi yang kedua ialah analisis numerika atau digital, yaitu dengan menggunakan bantuan komputer melalui penggunaan software khusus untuk penginderaan jauh.
Komponen yang terakhir adalah pengguna data. Pengguna data yaitu orang atau lembaga yang memanfaatkan hasil Hendrajat. Jadi, siapapun yang memanfaatkan atau menggunakan data dari penginderaan jauh itu merupakan dari komponen penginderaan jauh. Contoh, lembaga-lembaga yang memanfaatkan hasil dari penginderaan jauh ada BIT, Badan Informasi, Geospasial, kemudian A8, dan ada BMKG.